saya dan siapapun kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi, tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Islam Pedoman. Kali ini akan membahas tentang kemarahan orang Papua atau saudara kita dari Papua yang mengatakan bahwasanya saya tidak peduli ketika kakek mereka bisa terbang dan lain sebagainya. Kalau merubah sejarah NKRI, maka saya tidak terima. Dan kemudian beberapa penyelewengan sejarah di Nahdlatul Ulama dan keterangan dari khusus Islam. Mari kita lihat sama-sama. Ini buat Buya Yahya dan siapapun kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi, tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan di Ponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan, bisnis kuburan? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Bagaimana dengan semua itu? Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau, ya, tidak mau. Sangat kepada habaib sampai 3 kali. Akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini punya mantu lagi. Siapa? Mantu beliau adalah yang bernama Sayyid Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di mana makomnya? Kalau makom Habib Muhammad bin Idris dengan Habib Mukhtar bin Muhammad Al-Mukhtar ini adalah di Ampel. Sedangkan mantu daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Al-Haddad, Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini, yaitu Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tetangga kita, Pak, Bu. Makom beliau yaitu tepat di Kubah daripada keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Akhtas. Jadi kalau kita berziarah ke makam Empang, itu ada makbarah daripada Habib Abdullah bin Muhsin. Pas sebelah kakinya itulah makom daripada menantu daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar yang bernama Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jangan perangi kelompok-kelompok seperti Sultan, kata Snukor Gurunya kepada pemerintah Belanda. Tapi kalau mau diperangi, itu adalah ulama-ulama lokal beserta seluruh murid-muridnya ini. Tapi jangan melakukan operasi pemecah belahan itu lewat orang Belanda juga. Harus menggunakan orang Islam juga. Dan orang Islam di Indonesia itu sangat tunduk dan rendah diri di hadapan orang Arab.
Ini motivasi yang kemudian terjadi massive deployment itu. Pengerahan besar-besaran dari kelompok Arab yang kemudian didaulat sebagai keturunan Rasulullah. Wah, makin takutnya makin kuadrat, makin berlipat kan jadinya. Nah, ini teknik Belanda ketika itu memang Bang Haji. Ya, saya tidak tahu kalau generasi ketiga, keempat, kelima hari ini tahu tentang sejarah ini, tapi kalau kita mau berbicara tentang pergerakan diaspora orang-orang Arab ketika itu, apakah orang Arab sebelum itu sudah ada di Indonesia? Ada. Sudah ada sebelumnya. Artinya bukan orang Arab ini didatangkan oleh Belanda semua, tapi diakselerasi lebih cepat dan lebih masif oleh Belanda, iya. Sebelumnya perantau-perantau dari Arab sudah ada yang datang ke sini sebagai pedagang. Bukan Yaman, Arab. Arab. Kebanyakan itu datangnya dari Arab. Kalau dari akar genealogis yang ditemukan oleh Ignaz Goldziher, memang orang Arab terutama di pesisir timur tengah sampai ke Persia itu memang rata-rata merantau karena memang tidak bisa bernafkah di sana. Artinya Irak, Yaman, Oman, dan seterusnya. Orang-orang Arab ini kan menjadi kaya setelah menemukan minyak, Bang Haji, di dekade tahun 60-an. Sebelumnya kan mereka ini adalah enklav kesukuan yang egosentris, ego sektoralnya tinggi. Makanya budaya patriarkal, budaya patriarki itu menjadi kuat di Arab karena orang Arab itu menguasai lembah-lembah subur dan mata air yang kemudian diturunkan kepada anak-anak. Bahwasanya tentu saja kita tidak bisa diam saja. Misalkan sejarah kita dirubah, apa yang akan terjadi? Generasi setelah kita akan mengkonsumsinya. Kemudian mereka akan menghormati bukan lagi orang-orang yang ada di Indonesia, melainkan orang-orang imigran, orang-orang klan Ba'alawi seperti itu ya teman. Kemudian mereka menganggap bahwa Nahdlatul Ulama pendirinya adalah orang-orang Ba'alawi. Itu salah dan sangat licik sekali. Apa yang dimaksudkan oleh mereka bertujuan supaya orang-orang Nahdlatul Ulama, dengan besarnya Nahdlatul Ulama, mereka akan memobilisasi generasi-generasi Nahdlatul Ulama supaya menghormati mereka. Tapi kita harus luruskan bahwasanya Nahdlatul Ulama tidak ada pendirinya dari mereka, yaitu klan Ba'alawi. Ada 7, yaitu Kiai Nahdlatul Ulama, diantaranya Mbah Khalid Bakalan Madura, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Wahid Hasbullah. Di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi kita itu takut kepada mereka, apalagi mereka itu katanya orang-orang Arab. Dulu di zaman Belanda itu orang-orang Belanda membuat suatu siasat, karena orang-orang Islam di Indonesia itu sangat takut sekali kepada orang-orang yang wajahnya mirip orang Arab, karena Islam itu sendiri datang dari orang Arab. Makanya orang-orang Belanda itu menjadikan Indonesia sebagai target supaya tidak melawan pemerintah Belanda dengan cara memperalat orang-orang yang berketurunan atau memiliki wajah seperti orang Arab. Tentunya untuk di zaman sekarang itu sangat sudah tidak bisa semacam itu. Kita harus beragama menggunakan rasional kita, rasional sehat kita, supaya kita tidak diperalat, supaya kita tidak memuliakan orang yang salah. Ada orang yang naik mimbar kemudian dengan berkata-kata kasar, kemudian menjauhkan diri dari beberapa ulama-ulama Nusantara, mengajak perang dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Itu ya teman-teman, kesimpulannya bahwasanya kita tidak boleh beragama itu tanpa menggunakan rasional akal yang sehat. Teruslah kita menggunakan rasional kita yang sehat supaya agama ini tetap terjaga dengan benar. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.